Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya kira kalau sudah waktunya mencari ilmu, kesibukan memotretnya ditunda ya. Merekam boleh, tapi memotret kalah hukumnya dibanding mencari ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hikmah dari setiap kejadian, setiap ilmu. Jadikan majelis ini majelis yang Kau ridhoi. Bukakan hati kami sehingga menjadi hati yang yakin padamu ya Allah, yakin dengan segala janjimu, yakin dengan segala jaminanmu ya Allah. Cabut segala keraguan di hati kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nomor 142. Bismillahirrahmanirrahim. Laula jamilu sitratihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Andai kata tidak ada kebaikan tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Jadi kalau tidak ditutupi oleh Allah, amal-amal kita tuh tidak ada yang diterima. Syaratnya diterima amal itu dua. Satu, niatnya benar lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Tapi fokus kita lebih sering kepada cara, bukan kepada niat. Contohnya sholat asar barusan, kita berwudu, kita ke masjid, ibu pakai mukena, kita luruskan shaf, kita takbir, kita baca dengan bacaan yang disesuai dengan tuntunan. Tapi ada satu yang sering tidak terjaga kehusuannya, benar? Karena amal itu ada dua jenis, ada amal yang sah dan ada amal yang diterima. Sah sholat kita barusan, tapi apakah yakin diterima? Belum tentu. Tapi kita seringnya merasa puas dengan sudah sholat, sudah. Padahal bukan sholatnya yang sangat penting, diterima sholatnya oleh Allah. Tapi orang-orang menganggap kita orang baik. Oh, itu rajin ke masjid. Oh, ibu itu pakai jilbab. Oh, itu ibu rajin ngaji. Oh, ibu itu saumnya Senin Kemis. Padahal belum tentu amalnya diterima oleh Allah. Ada yang lebih parah lagi, kita belum tentu diterima amal tapi jadi sombong, menghina orang yang tidak beramal, menghina, meremehkan orang yang belum beramal, padahal amal kita saja belum tentu diterima. Jadi hati-hati hadirin, sibuknya beramal itu belum tentu disukai Allah. Begini ya, kita sudah pernah jelaskan mengapa banyak orang yang belajar ilmu agama tapi perilakunya belum sesuai dengan ilmunya. Saya boleh minta tolong ke ikhwan, kepada semua ikhwan bergeser dua geseran ke depan, boleh? Semua lelaki ya, boleh? Tolong, karena saya kira yang belakang itu terlalu rapat. Boleh maju
saya mohon maaf ya, hati saya kurang nyaman melihatnya. Bapak itu istrinya Pak? Yang dia bukan? Geserlah, ya maaf. Ibu lihat bukan suami ibu ya? Bukan ya. Ya supaya lebih terjaga ya. Jadi ada orang yang belajar ilmu agama ke majelis taklim, mesantren, kuliah di sekolah di madrasah, bahkan kuliahnya kuliah Islam, tapi mengapa perilakunya kok tidak sebanding dengan ilmunya? Masih ingat penyebabnya? Satu, karena niatnya. Kalau niat salah, maka walaupun ilmu melimpah tidak akan berkah. Di Darut Tauhid ini banyak nih santri ribuan, belum tentu semuanya bisa dekat dengan Allah, karena tidak semua santri ingin dekat dengan Allah. Sama keluhan suami juga, ibu ini banyak sekali tamu nih majelis taklim. Mengapa suami ada yang mengeluh, istri saya itu kata seorang suami rajin sekali pengajian, seperti makan obat, sehari 3 kali, nyata sekali perubahannya, tapi hanya pada seragam. Kelakuannya nyaris tidak signifikan perubahannya. Judesnya, bawelnya, pelitnya, mudah tersinggungnya, mudah marahnya, senang pamernya. Kemana itu ilmu? Dan yang meningkat itu bukan iman, melainkan cicilan. Ibu jangan ketawa, harusnya sedih loh Bu. Sama lelaki juga. Kenapa? Karena belum tentu datang ke majelis taklim itu ingin dekat dengan Allah. Sama nih, ada 332 tamu yang terdaftar ya, dari berbagai majelis taklim. Apakah yakin pulang dari sini jadi dekat dengan Allah? Belum tentu. Ada yang kesini tuh penasaran, pengen tahu si Agim nih gimana sekarang, sesudah dulu heboh. Ada, saya mau ngebandingkan. Kalau itu niatnya ya kelihatannya dapatnya hanya dapat potret saja. Tapi ya Allah, saya berniat ingin dekat denganmu. Semoga datang ke majelis taklim di Darut Tauhid, saya semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin dekat denganmu. Itu dari awal Allah sudah tahu. Yang kedua, mengapa orang tidak berubah? Karena ilusi ilmu. Dia tahu ilmunya, dan celakanya dengan dia tahu tuh tiba-tiba dia merasa sudah seperti ilmunya itu. Dia membahas ilmu sabar dan merasa sudah sabar. Dia membahas ilmu ikhlas dan dia merasa sudah ikhlas dengan tahu, padahal beda antara tahu dan bisa. Tahu kuda dengan bisa berkuda itu beda. Benar? Sing sabar atau anak-anak, ibu tuh ingin kalian jadi anak yang sabar. Tahu enggak? Innallaha ma'as sabirin. Gitu. Dalil fasih. Tapi pada saat ngomong itu kelihatan sekali tidak sabar. Hati-hati ya Bu, jangan deket-deket dengan si ibu itu tuh. Dia itu maaf aja, kerjanya tuh ngomongin orang lain. Padahal kita tahu sendiri hukum ghibah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 nyata sekali bahwa ghibah itu haram. Hati-hati aja Bu. Dia ngomongin siapa? Jangan suka suudon seperti orang itu tuh. Dia kerjanya buruk sangka, padahal dia yang lagi buruk sangka. Begitulah jebakan ilmu. Tidak jarang orang berdebat
membahas ilmu agama, tapi ya begitulah, ilmu hanya jadi bahan perdebatan, belum tentu diterima amalnya yang berdebat itu. Yang ketiga adalah orang belajar agama tapi jadi sibuknya hanya sibuk amalan lahiriah, ngaji baca Quran, tiap mau tidur ngaji, malam tahajud, sholat, umroh, tetapi hanya sekedar ritual lahiriah, zikir, wirid, al-maksurat, tapi hatinya tidak kepada Allah, hampa. Ya seperti sholat kita barusan, sholat, ruku, sujud, tapi hati kemana saja, tidak ingat ke Allah. Benar? Sedikit yang selama sholat itu berusaha keras hadir hatinya. Lahir insya Allah sah, tapi hati belum tentu sah. Ada yang keempat yang bahaya, yaitu dengan ilmu dan amalnya malah jadi penyakit hati, jadi ujub, merasa diri spesial, jadi sombong, suka meremehkan orang lain, jadi dengki, tidak suka lihat majelis taklim yang lain, tidak suka. Dia ada di majelis taklim ini, terus pindah ke majelis taklim yang lain, dianggap pengkhianat. Padahal di sini nyari ilmu, di sana nyari ilmu. Dia asalnya sering memakmurkan masjid yang ini, suatu saat dia pindah masjidnya memakmurkan masjid yang lain, sakit hati, aneh. Ini milik Allah, itu milik Allah. Kenapa jadi marah? Nah, itu karena kebusukan hati. Jadi seperti masalah khilafiyah bertengkar, sebetulnya besarnya pertengkaran itu bukan masalah khilafiyahnya, tapi masalah penyakit hatinya. Khilafiyah dari dulu sudah ada yang bertengkar, ada yang tidak bertengkar, tergantung tingkat penyakit hatinya. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau hatinya tidak terjaga, bertengkar itu. Tapi kalau hatinya baik, tidak perlu bertengkar, karena diri kita saja belum tentu diterima oleh Allah amalnya. Benar? Maka hati-hati yang suka memvonis orang lain, jangan-jangan dia sudah divonis oleh Allah, tidak diterima, sudah begitu menghakimi orang lain. Nah hadirin sekalian, jadi selama ini kita bisa begini tuh cuma karena Allah saja. Maha sabar melihat kelakuan kita. Bahkan di dalam yang satu lagi ini ya, coba dibacakan 143 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitah. Engkau lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah ketika engkau berbuat taat, melebihi daripada kebutuhan ketika engkau berbuat maksiat ataupun dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita mengharapkan Allah mengampuni kita. Tapi kalau kita berbuat taat, karena kita taatnya suka palsu, berbuat kebaikan tidak ikhlas, sholat tidak khusyuk. Bayangkan sederhananya ya, ini tidak bisa dibandingkan dengan perilaku manusia. Seseorang mau melamar anaknya, tapi sudah ditunggui oleh calon mertua, didengar, tapi ngomongnya ngelantur sambil main-main, wek wok wok. Mana lebih mengharapkan diterima atau lebih mengharapkan sabar untuk tidak digaplok? Hadirin,
Horor sekali. Sudah mau ketemu, menghadap, nggak benar kelakuan. Boro-boro ingin diterima, tidak digaplok juga, untung kan begitu ya. Kita lebih membutuhkan kesabaran. Atau yang lebih dramatis lagi, upacara kenegaraan. Sedang upacara bendera, ini ngarang ya, negaranya ngarang, yang melakukannya ngarang, inspektur upacara sedang perhatikan. Nah, komandan upacara itu ngaco pakai pedang gitu. Laporannya juga lapor sesukanya, yang dilaporkannya error. Lebih membutuhkan naik pangkat atau lebih membutuhkan tidak dipecat? Nah, sebetulnya begitulah. Kita ini sholat seperti barusan, lebih memerlukan kesabaran Allah melihat kita sholat yang ngaco. Sebab sudah menghadap ke Allah tapi pikiran kemana-mana, dan Allah tahu. Nah, kita istighfar itu juga ngaco istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak pakai hati sama sekali. Ampun, ampun, ampun. Harusnya untuk istighfarnya saja kita lebih benar-benar minta diampuni. Itulah kita, udah gitu sombong. Sok soleh, sok pinter, sok baik, sok mulia, meremehkan orang lain. Padahal kita juga tidak dijatuhi kemurkaan Allah saja sudah untung. Makanya bagi orang-orang yang tahu persis Allah Maha tahu isi hati, pikiran, tidak beranilah mudah menghakimi orang lain. Karena kita juga belum tentu selamat. Benar? Jelas nih ibu-ibu, jangan menghakimi, itu seragamnya belang ya. Belang-belang, siapa tahu hatinya bersih. Jangan suka menilai yang lain. Kita tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah. Karena cara Allah menilai hambanya beda dengan cara kita. Rasulullah pun pernah menceritakan seorang wanita pezina Bani Israel. Pezina. Di zaman dulu Bani Israel. Menolong seekor anjing kehausan. Sampai dia turun ke sumur, ngambil air. Membahayakan dirinya pakai selopnya, kasihkan ke anjing, tidak ada yang lihat. Itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Nah, kita tidak tahu ini teman-teman ini punya amal apa. Mungkin pernah ngasih minum seekor kecoa ya, ketika kecoa kehausan. Saya juga tidak tahu kecoa haus bagaimana. Mungkin pernah menolong seekor semut. Kita datang ke sebuah pohon, semut nempel, kemudian kita pulang lagi ke pohon itu, karena siapa tahu ini ibu dari beberapa anak semut, nanti pisah dengan keluarganya, tidak ada yang lihat, pindahkan. Tapi di sisi Allah boleh jadi hebat, dibanding sedekah, baca Quran, umroh kita yang lebih suka diposting. Oh, banyak amalan yang kita anggap remeh tapi dahsyat di sisi Allah dan bisa mendatangkan ampunan yang besar. Nah, kita tidak tahu tiap orang punya amal apa, benar? Tidak tahu ini. Siapa tahu ada amal yang kecil tapi dahsyat di sisi Allah dan diampuni. Jadi jangan suka melihat kekurangan seseorang kemudian kita remehkan, karena kita tidak pernah tahu perilaku orang tersebut yang ada dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang paling aman, sudahlah, jangan meremehkan siapapun. Lihat yang masih muda, ini lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Lihat masa keemasan, ini nih udah pada tua nih ya, berarti amalnya lebih banyak gitu. Lihat itu yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Berapa banyak orang yang berbuat dosa jadi tobat,
Mana yang hebat? Banyak amal jadi sombong, berbuat dosa terus tobat. Dijawabnya sing pakai hati ya, memang tobat gitu ya. Tapi saya harus berbaik sangka ya, bahwa itu saking semangat ya Bu ya. Mana Bu? Mana yang bagus? Berbuat taat kemudian tawadu, atau berbuat dosa kemudian ngamuk? Mesti tobat lagi, itu mah yang tadi Bu. Jadi Bapak Ibu yang baik, seharusnya kita yakin bahwa kita ini dihargai orang lain bukan karena amalan kita. Karena Allah saja menutupi jeleknya amal kita, Allah juga menutupi dosa dan maksiat kita, Allah juga menutupi aib-aib kita dan kekurangan kita. Kalau dibuka aib kita, bubar ini majelis ini. Bapak Ibu tahu tidak kenapa mau datang jauh-jauh dari Bekasi, dari Bogor, Banyuresmi? Tahu saudara kenapa pada kesini? Tahu tidak? Jawab Bu. Tahu nggak kenapa Ibu kesini? Tahu? Apa? Pengen ketemu AA. Ibu tahu kenapa mau ketemu AA Agim? Sok ribut nah. Ibu pengen ketemu AA Agim karena AA Agimnya ditutupi oleh Allah dosa-dosanya, aib-aibnya dan kekurangannya itu. Jadi pengen ketemu. Kalau saya dibuka oleh Allah, bubar seketika. Oh lo gening kieu si Agim. Makanya jangan merasa diri terhormat kalau kita dihormati orang lain. Karena sebetulnya yang dihormati itu adalah tutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ada 3 tutup yang membuat kita dihargai orang. 1, tahu tutup pertama apa? Kulit. Ini tutup ini membuat kita dideketin orang. Coba hidung aja nggak ada kulitnya segini, rada horor bener. Atau kelopak mata nggak ada kulitnya, pleng bulat begitu, manis adin ya, bisa tidak nyaman dilihat, betul? 1, Allah ngasih penutup berupa kulit. Yang kedua, Allah menutupi orang lain tidak tahu pikiran kita. Aduh, kalau tahu pikiran bisa berantem di sini. Ada kan tidak tahu yang belakang mikir apa, kita kotombean bau. Kita tidak tahu. Lah saya tidak tahu pikiran jamaah, kalau tahu saya bisa rada emosi ya enggak? Iya kan? Setiap di antara kita kalau lihat sesuatu otak langsung mikir dan bisa menilai itu. Oh iya geuleuh ya. Teu mandi orangnya teh. Bauna bau bangke 7 turunan. Untung kita enggak tahu pikiran dia. Yang ketiga, Allah menutupi dosa, aib, kejelekan, kekurangan kita. Terima kasih. Ayo kita akan tukar pikiran. Oh ini selanjutnya ya. Nah tutup, kita suka minta ke Allah, ya Allah tutupi dosa dan aib saya. Mana yang penting? Ditutupi dosa dan aib atau dihapuskan oleh Allah? Jawab. Nah kita tuh lebih ingin orang lain gak tahu aib kita. Kenapa? Karena kita memang masih suka berkedudukan di sisi makhluk. Nah sebetulnya yang penting bagi kita bukan ditutupi aib di depan orang. Yang penting bagi kita tuh dihapuskan aib dan dosa. Nah kita sering berusaha agar orang lain tidak tahu. Ya tidak apa-apa, normal.
Tapi Allah juga udah tahu kalau kita dibuka bisa gempar. Benar? Makanya sudahlah, mulai sekarang jangan petantang petenteng. Jangan merasa hebat, jangan merasa penting, jangan merasa mulia dengan gelar, pangkat, jabatan, popularitas, pujian. Nah, sudahlah. Jangan merasa, saya jagoan, saya terampil. Nggak ada yang jagoan, nggak ada yang jagoan. Tapi dia jago sekali bela diri, ya karena Allah aja nggak bikin mencret, ya kan. Walaupun jago bela diri, diare pasti di toilet yang repot begitu. Betul. Tapi ini daya ingatnya kuat, belum dikasih pikun aja. Kasih saja oleh Allah kulit pisang, keinjak, kepleset, beledug, otak bagian belakang bisa hilang itu ingatan. Mudah sekali bagi Allah. Sangat mudah. Tapi dia nilainya bagus ya karena Allah ngasih otak, Allah yang ngebangunkan, Allah yang nguatkan dia belajar. Dan mudah bagi Allah ngambil segalanya. Tidak ada jagoan, tidak ada hebat, yang ada tuh cuman satu, pertolongan Allah itu aja. Maka jangan petantang petenteng karena mudah sekali. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ada yang musyahadat saya dengar? Mana? Ini di absen dulu tamu. Majelis Taklim Ali Harun Cianjur. Assalamualaikum gitu Bu. Lucu pisan. Enggak ngerti saya bahasa apa begitu ya. Muslimah Darul Quran Bogor. Karena udah diajarin barusan. Waalaikumsalam. Majelis Taklim KI At-Thayyibah Bekasi Selatan. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Parung Panjang Bogor. Waalaikumsalam. Itu udah ngerti mah enak ya. Apa katanya? Ya udah makan belum Bu? Ya bagus ya. Hanya nanya aja ya. Al Furqon Banyu Resmi Garut. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa yang belum ngacung. Siapa ini? Bapak dari mana? Dari Medan. Majelis Taklim Ibu-ibu Medan. Cuma Bapak sendiri yang ngacung Pak ya? Oh ada keluarga Medan. Mana keluarga Medan? Alhamdulillah. Ada yang belum diabsen? Yang belum diabsen ngacung? Alhamdulillah. Dari mana Bu? Dari tadi alhamdulillah ya. Dari Tasik Manonjaya. Terima kasih. Terima kasih Manonjaya wa khair Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Ada yang akan kita diskusikan? Ada pertanyaan kah? Satu. Tidak ada? Begitulah ya. Jangan suka mempersulit orang lain. Jangan menambah beban kepada penceramah. Hidup tuh yang ringan. Mau ditambah aja ilmunya? Silakan Bu. Ada yang bisa bantu? Jadi ibu-ibu nanti kalau mau ke Darut Tauhid beritahu sebaiknya minggu pertama dan minggu kedua ya. Karena 2 minggu selanjutnya ada kemungkinan saya sedang bertugas atau belajar di tempat yang jauh dari pesantren ini gitu. Jadi tahun depan itu kalau mau silaturahim ya seperti ini, malam Jumat pertama, malam Jumat kedua. Kalau hari Ahad pertama itu ada di Eko Pesantren, hari Ahad kedua di Istiqlal. Itu jadwalnya. Ya. Ya saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan ilmu yang sabar seperti AA? Ya. Diam, yang lain jangan banyak komentar, jawab enggak, ngerti enggak, kalau gogorowokan. Ibu teh nanya apa? Kan? Bagaimana Caranya mendapatkan ilmu yang sabar seperti AA? apa pelan nyebut seperti A-nya? Saya mah belum sabar, Bu, baru ingin sabar dan berusaha sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri agar pikiran, lisan, sikap dan hati kita tetap ada di jalan yang Allah sukai. Itu sabar. Sabar itu ada 3 tempatnya. 1, ketika taat harus sabar. 2, ketika menjauhi maksiat harus sabar. Yang ketiga, ketika menghadapi musibah. Ini tes ini sering ditanyakan ke tamu yang datang. Bu, Ibu, nanti bulan Ramadan silama ya, mau ikut taraweh? Mau taraweh tidak? Enaknya yang 11 rakaat atau 23 rakaat? 11. Imamnya yang bacaannya panjang atau yang ringkes-ringkes saja? Jujur, ringkas ya. Bayangkan Ramadannya belum, ya enggak, ibadahnya belum, sabarnya sudah hilang dari sekarang. Ada Bu, Ibu, banyakan mana baca Quran atau baca WA? Khusyuan mana Ibu teh, sholat atau dandan? Tuh gitu. Nggak ada yang cocok dengan amalan ahli sorga. Dan mohon jujur Bu, Ibu teh saya jujur ku jujur nama Ibu teh ngan lepat harus diubah eta teh Bu. Cik jujur ya, kalau punya uang 120.000 2 lembar, yang mana yang dimasukin kotak infak? 20. Jujur saya ya. Kalau sekarang ditambah uangnya jadi 125.000 3 lembar, yang mana yang dimasukin kotak infak? 5.000 ya. Nambah uang, nambah sedikit ya. Tambah lagi jadi 127.000 4 lembar tah. 2.000 tuh, ini bangga Ibu mah ya. Itulah sebabnya majelis taklim teh ya, hanya banyak perubahan seragam. Suudon Bapak pakai nyebut seragam. Baik, jadi sabar itu tidak serta-merta jadi, karena itu harus dilatih. Nah, kalau orang punya niat berlatih dengan orang tidak punya niat berlatih beda. Orang yang tidak punya niat cenderung tidak sabar. Tapi yang sudah niat saya ingin jadi ahli sabar, maka dia akan lebih mudah sabar. Karena ketika ada yang menjengkelkan, itu dijadikan latihan bagi dia. Sing sabar, hadirin. Karena orang sabar itu pasti sukses. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Pertolongan Allah itu gerbangnya sabar dulu, baru sholat. Sabar, tahan diri. Nah gitu Bu, dilatih ya. Kalau sudah nyiapkan makanan untuk suami, ditata, disiapkan dengan baik. Pak, makan dulu. Terus kata suami,
Maaf Bu, saya harus pergi sekarang, lain kali aja, punten, pergi aja suami. Bagaimana perasaan ibu? Ngambek terus, sebel, lalu kesel, lalu marah, kemudian. Nah seperti itulah orang-orang yang kurang ikhlas, kurang sabar ya. Ujungnya pasti kurang bahagia. Bu, kalau suami tidak makan makanan yang ibu siapkan, berarti bukan rezeki suami. Dimakan aja oleh ibu ya. Tibatan kehel itu lebih sabar. Baik, ada pertanyaan terakhir? Ini bapak paling rajin nanya. Bolehlah. Nah lah itu kurang ridho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, di suatu tempat ada yang membuat sumur, itu waktu membuat sumurnya dicampur air jam-jam. Saat ini air itu sangat diagung-agungkan. Bagaimana menurut itu, musyrik tidak? Terima kasih. Membuat sumur dikasih air jam-jam. Terus sekarang sumur itu dianggap keramat. Airnya itu? Airnya. Air jam-jam itu yang asli itu sumurnya ada di Mekah, di Baitullah. Kalau itu berarti air sumur yang pernah dikasih air jam-jam. Ya sudah begitu. Tidak ada kelebihannya kecuali pernah dimasukin air jam-jam. Dan kalau sudah diambil berarti sudah habis air jam-jamnya ya. Kalau itu diagung-agungkan saya kira tidak tepat ya. Terima kasih ya. Itu Ya. Woro saya serius. Iya Pak, nggak perlu diagung-agung. Bahaya kalau gitu ya. Boleh dikasih amalan lainnya? Mau dikasih amalan? Yang paling aman dalam hidup ini adalah tidak banyak bicara. Loh, banyak bicara. Saya ceramah hadirin. Kalau saya duduk di sini diam terus, bisa jadi masalah. Yang penting bicara itu hanya dua pilihannya, falyaqul khairan aw liyasmut. Apa Bu? Manfaat mulut, Allah menciptakan mulut ini untuk apa Bu? Bukan untuk bicara, untuk bicara yang baik. Pilihannya dua, baik bicaranya atau diam. Jadi kalau tidak yakin niatnya baik, yang disampaikannya baik, manfaat, maka jangan bicara. Semakin banyak bicara seperti saya sekarang ini, semakin banyak berpeluang tergelincir. Tergelincir hati, tergelincir kata-kata, tergelincir niat, bisa ujub, bisa ria, bisa takabur. Banyak, makin banyak bicara, makin berpeluang banyak dosa. Maka yang paling beruntung itu orang yang paling hemat bicara, tapi sekali bicara benar, baik, benar. Kalau ingin memperbaiki akhlak dan belum bisa memperbaiki hati, perbaiki lisan. Kalau lisan kita bisa dijaga dengan baik, bicaranya dengan baik, niatnya baik, insya Allah akan sangat membantu hati jadi baik. Duzol kakosi, ulangi, jangan berkata dusta. Kreatif pisan tamu teh. Sebetulnya saya tidak nyuruh diikutin terus, Bu. Jangan berkata bohong. Ingat ya, sekali berbohong kita pasti akan membuat bohong lainnya. Karena setiap bohong
harus dilindungi, dan biasanya bohong yang kedua ini juga harus dilindungi oleh bohong lainnya. Akibatnya waktu kita ini akan lebih sibuk untuk berbohong, jadi tidak akan produktif, tidak bisa mengurus keluarga dengan benar, tidak bisa bekerja dengan baik. Orang-orang yang tidak jujur, dia sangat takut ketahuan ketidakjujurannya, dan pasti akan membuat bohong lainnya. Ada bohong yang dibolehkan dalam Islam, tapi prinsipnya bukan bohong menyembunyikan dosa. Misal bohong untuk mendamaikan. Ketemu dengan ini kakak beradik kurang akur, kak, sebetulnya adik itu selalu mendoakan loh, selalu berdoa untuk kakak. Kan disebut Allahumma ighfir lil mu'minin mu'minat, itu kan mukminin. Oh benar ya, bilang ke adik. Jadi dua-duanya berbaik sangka. Nah, ini adalah bohong yang tidak menyembunyikan kebaikan, tapi diperhalus. Atau misalkan dalam rumah tangga, itu boleh, misalkan istri makanannya kurang enak, Pak gimana masakannya, lezat kan? Lezat misalkan. Atau saya belum punya contoh lain, ibu membelikan kopiah untuk suami, tapi kopiahnya tuh belang dan banyak rumbe-rumbenya, di sininya ada potnya. Aduh gimana Pak? Luar biasa Bu, ini kopiah sangat istimewa, saya akan simpan supaya awet. Atau suami membelikan mukena ke ibu, terinspirasi mukenanya tuh garis hitam, garis-garis gitu, putih hitam, putih hitam, seperti pakaian tahanan. Bu ini saya belum pernah lihat ada mukena variasi. Masya Allah Pak, ini mukena berkesan. Saya akan simpan di lemari supaya awet. Makan boleh, bohong sedikit boleh, tapi bukan menyembunyikan kejahatan. Atau bohong kepada penguasa yang zolim boleh, karena kalau kita jujur kezolimannya akan bertambah-tambah, itu mah namanya siasat. Tapi selebihnya jangan bohong. Yang kedua, jangan zolim, jangan menyakiti orang. Surat Al-Hujurat 11-12, jangan mengejek, mengolok-olok, jangan saling mencela, jangan panggil memanggil dengan gelaran yang buruk, jangan berburuk sangka. Ayat 12, jangan mencari-cari aib, kekurangan, kesalahan, dan jangan bergibah, menceritakan keburukan orang di belakang yang kalau orangnya tahu sakit hati. Stop. Jangan suka nanya berat badan, ibu berapa kintal. Nah kintal itu ya akan ingat ke karung ya. Tidak boleh ngomong yang membuat orang jadi teraniaya. Jangan berkata kasar, kotor tuh jorok, porno, dan kurangi sekuat tenaga perkataan sia-sia. Makin sedikit bicara makin aman, kecuali kalau kita yakin benar. Mau ditambah amalan lainnya, yang dipersedikit bicara, yang diperbanyak itu tobat. Waman aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yatasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah lapangkan dari sempitnya hati, gelisah, tertekan, nelangsa, luka, perih, pokoknya sesuatu hati ini yang tidak nyaman diambil oleh Allah. Istighfar tuh digantikan dengan ketenangan. Allah memberikan jalan keluar dari persoalan apapun bentuknya, persoalan fisik kita, penyakit, keuangan, rumah tangga, anak, ekonomi, bisnis, pokoknya persoalan apapun
ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Jangan pernah ragu ya, karena Allah tidak ada yang lebih menyayangi kita di jagat ini selain Allah. Tidak ada yang lain. Orang tua sayang, tapi tidak seberapa dibanding dengan sayangnya Allah kepada kita ciptaannya. Tidak ada yang lebih mengetahui segala keperluan dan persoalan kita selain Allah, karena dialah yang menciptakan kita dan dia yang mengurus kita setiap saat. Tiada yang mampu menolong kita selain Allah, karena selain Allah tidak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah. Dan istighfar itu gerbangnya. Yang terakhir, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan karunia rezeki itu karunia aneka bentuk dari tempat yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Kurangi bicara, berbanyak zikrullah, di antaranya adalah istighfar. Allah, mari yang syahadat silakan. Mailing, di mana mailing? Ada? Ya. Makasih. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pertama kali ke sini? Ya. Tahu dari mana di sini? Ada teman yang ngajak? Ada. Bagaimana rasanya berada di sini? Apa yang terpikir dan terasa? Semua nyari, lihat kepalanya sana sini. Kamera bisa membantu ya. Bagaimana rasanya berada di sini? Agak gugup. Agak gugup. Ya, wajar. Senang tidak berada di sini, suasana begini? Senang. Pernah di masjid sebelumnya? Belum. Belum pernah. Jadi baru pertama kali ini. Ya. Mendengar ceramah yang barusan bisa dipahami tidak? Bisa. Bisa. Apa yang paling membuat bersemangat ingin jadi seorang muslimah? Ingin masuk surga. Ingin masuk surga. Masya Allah. Kita jarang berpikir memikirkan surga. Sedikit orang yang memikirkan surga. Masya Allah. Ingin masuk surga. Masya Allah. Mari ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Tidak ada paksaan kan? Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna, silahkan ikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah, tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. adalah Rasul dan utusan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman kami ini. Jadikan saudari kami ini menjadi muslimah pecintamu ya Allah. Muslimah solehah, istri solehah, ibu solehah,
Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Karim. Kuatkan iman kami ya Allah. Ampuni kami sering menyia-nyiakan keislaman kami selama ini. Ampuni ya Allah, kami belum bersungguh-sungguh kepadamu selama ini. Ampuni semua dosa dan aib kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni segala perbuatan zalim kami kepada ibu bapak kami. Berikan hidayah bagi orang tua yang belum mengenalmu ya Allah. Berikan ampunan bagi orang tua yang berlumur dosa. Berikan keberkahan sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Jadikan ahlul jannah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya ibadah, khususnya sholat. Karuniakan kepada kami ya Allah doa yang Kau ijabah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan keluarga rumah tangga sakinah, keluarga hafiz hafizah. Titipkan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini istiqomah. Jikalau akhir hayat datang, wafatkan kami semua husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Undang ke Baitullah sebelum ajal tiba ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya saudariku. Sekarang sudah menjadi muslimah, sudah ada kewajiban harus mencari ilmu, karena Islam tidak akan merasakan ternikmati tanpa ilmu. Harus rajin ke majelis ilmu. Silakan disalami saudaranya yang baru ini bagi muslimah. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Kalau ingin lihat orang yang tidak punya dosa dan tidak punya amal, yaitu yang baru bersyahadat. Terima kasih sahabatku sekalian. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.